Perkenalkan, saya Yuni Serlina. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai masalah timbul karena pengelolaan keuangan yang kurang baik di berbagai daerah. Seperti contohnya pengalokasian atau pembelanjaan dana daerah yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat, serta beberapa hal lain yang mengakibatkan pemenuhan hak-hak masyarakat ada yang masih terkesampingkan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik selalu akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat sehingga dapat mencegah adanya kebocoran-kebocoran penggunaan anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dan pembinaan. Rangkaian pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan keseluruhan rangkaian pembangunan, yang kemudian dengan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Setelah melalui tahap perencanaan dan penganggaran, rencana keuangan daerah ini kemudian ditetapkan menjadi kebijakan anggaran melalui peraturan daerah atau Perda. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan APBD. Perencanaan anggaran yang telah ditetapkan menjadi kebijakan berupa Perda APBD dipakai dasar SKPD untuk menyusun DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan anggaran kas SKPD. DPA SKPD dan anggaran kas SKPD yang sudah disetujui Sekretaris Daerah selaku Koordinator PKD dan sudah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD dipakai dasar untuk melaksanakan anggaran di masing-masing SKPD. Tahapan berikutnya pada pengelolaan keuangan daerah adalah penatausahaan APBD yang meliputi penatausahaan penerimaan, yaitu serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan SKPD atau SKPKD. Alur penerimaan ini dicatat pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan dan juga buku register STS. Berikutnya penatausahaan pengeluaran, yaitu serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPD atau SKPKD. Alur penatausahaan pengeluaran terjadi melalui pengajuran surat permintaan pembayaran atau SPP uang persediaan, ganti uang, tambah uang, dan SPP langsung dari bendahara pengeluaran kepada PPK SKPD untuk divalidasi guna menyusun surat perintah membayar dengan pengesahan dari pengguna anggaran atau PA. Kemudian penatausahaan non-kas yang merupakan pengelolaan administrasi dari transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan keluar masuknya kas serta tidak ada implikasinya terhadap pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir penatausahaan barang milik daerah, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan berikutnya pada pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Pada tahap ini PPK SKPD melaksanakan proses pencatatan akuntansi. Setiap SPJ yang terrealisasi
dari penerimaan dan pengeluaran kas maupun bukti transaksi aset dan transaksi non-kas disusun dalam bentuk laporan keuangan dengan standar akuntansi berbasis akrual, di mana penerimaan dan pengeluaran diakui ketika transaksi terjadi dan bukan ketika uang kas diterima atau dibayarkan. Dan proses ini akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tahap terakhir pengelolaan keuangan daerah adalah pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan yang dimaksud meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Untuk kabupaten kota, pembinaan dikoordinasi oleh gubernur selaku wakil pemerintah. Pelaksanaan pengawasan Perda APBD dilakukan oleh DPRD. Selain pengawasan oleh DPRD, ada dua bentuk pengawasan keuangan daerah yang lain, yaitu pengawasan intern, di mana kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengawasan di lingkungan yang dipimpinnya. Yang kedua adalah pengawasan ekstern, di mana Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan proses pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian materi dari saya tentang pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih. Sampai jumpa.